Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bizuhdi wal wara'i war ridha wa nahana an hubbid dunya wa mutaba'atil hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat dan berbagai macam anugerah kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari pembalasan nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul hadi wa thalathun, hadis yang ke-31 dari 40 hadis. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima indan nas yuhibbaka an-nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku atas amalan. Apabila aku mengamalkan amalan itu, maka mencintai akan aku oleh Allah dan mencintai akan daku oleh manusia. Laki-laki ini minta amalan kepada Nabi supaya disayangi Allah, disayangi manusia, dicintai Allah, dicintai manusia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau pada dunia, niscaya Allah cinta kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Rasulullah di sini memberi amalan kepada laki-laki itu bukan berupa bacaan-bacaan, bukan berupa pekerjaan-pekerjaan, tetapi Rasulullah SAW memberikan amalan kepada laki-laki itu agar dicintai Allah. Izhad fid dunya, artinya a'rid anid dunya, berpalinglah engkau daripada dunia, tinggalkanlah dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan dunia
yang mana kita disuruh untuk meninggalkannya. Apa yang dimaksud dengan dunia yang kita disuruh berpaling daripadanya. Apa yang dimaksud dengan dunia yang kita dilarang masuk ke dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dunia itu adalah ma la yanfa'uka ba'da mautik. Sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada engkau sesudah engkau mati, itulah namanya dunia. Sesuatu apapun namanya, apapun ngarannya, pekerjaan apapun, apabila tidak memberi manfaat kepada kita di akhirat, itu namanya adalah dunia, yang mana kita disuruh berpaling daripadanya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak memberi manfaat sesudah mati? Pertama, jelas adalah maksiat. Maksiat itu bukan memberi manfaat, tetapi memberi mudarat. Nah, pekerjaan apapun, makanan apapun, pakaian apapun, apabila membawa kita kepada maksiat, itulah namanya adalah dunia yang kita disuruh meninggalkannya. Ada makanan nyaman, tetapi makanan ini membawa kepada maksiat atau berasal daripada maksiat. Nah, maka makanan yang nyaman ini kita disuruh meninggalkannya, jangan memakannya, karena itu adalah dunia yang disuruh Allah kita berpaling daripadanya. Ada pakaian yang bagus, ada pakaian yang indah, tetapi bila kita memakai pakaian itu kita berdosa, kita menjadi maksiat. Nah, maka pakaian itu namanya adalah dunia yang kita disuruh untuk meninggalkannya atau berpaling daripadanya. Ada usaha yang bagus keuntungannya, ada usaha yang menggiurkan keuntungannya, tetapi dalam usaha itu banyak atau ada terkandung hal-hal maksiat, maka kita disuruh berpaling, jangan masuk dalam usaha itu. Nah, ini yang dimaksud dunia. Ma la yanfa'uka ba'da mautika, sesuatu yang tidak memberi manfaat akan engkau sesudah mati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita memakai atau memakan atau mengerjakan sesuatu yang sifatnya maksiat, maka itu berarti kita menjauhkan diri daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita mendekatkan diri kepada kemurkaannya. Izhad fid dunya yuhibbakallah, berpalinglah engkau daripada dunia, niscaya Allah akan cinta kepada engkau. Nah, kemudian sesuatu apapun namanya yang membuat kita meninggalkan keparduan, itu pun disebut namanya adalah dunia. Urusan-urusan macam-macam yang menyebabkan kita tertinggal sembahyang, urusan-urusan yang menyebabkan kita lupa kepada Allah, urusan-urusan yang menyebabkan kita lalai terhadap hak-hak yang mestinya kita laksanakan, nah itu pun namanya adalah dunia yang disuruh kita berpaling daripadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat Allah
dan dilaknat sesuatu yang ada padanya. Makanya kita disuruh berpaling, makanya kita disuruh menghindar. Kenapa? Karena dunia itu dilaknat oleh Allah. Arti dilaknat apa? Dikutuk. Arti dikutuk dijauhkan daripada rahmatnya. Nah, apabila kita menjalankan satu usaha, yang usaha kita ini membuat kita lalai kepada Allah, yang usaha kita ini membuat kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah, yang usaha ini menyebabkan kita melanggar hukum Allah, maka usaha kita ini adalah dunia mal'unah, dunia yang dilaknat Allah, dunia yang dikutuk oleh Allah. Nah, jadi Rasulullah menjelaskan bahwa dunia dan isinya ini adalah mal'un, dikutuk. Illa zikrallah, kecuali zikir kepada Allah. Nah, itu kada termasuk yang dikutuk, kada termasuk dunia. Karena zikir kepada Allah itu adalah bermanfaat sesudah kita mati. Illa zikrallah, kecuali zikir kepada Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu orang yang tidak termasuk dalam kutukan Allah. Wa ma walahu, dan kecuali yang tidak dikutuk kata Rasulullah adalah sesuatu yang membawa kepada zikrullah. Nah, artinya fasilitas-fasilitasnya, sarana dan sarananya, sarana dan prasarananya yang membawa kita kepada ingat dengan Allah. Kendaraan yang kita pakai untuk menuntut ilmu, nah kendaraan ini selamat daripada kutukan Allah. Pakaian yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah, pakaian itu selamat daripada kutukan Allah. Tempat tinggal kita yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah, itu kediaman kita selamat daripada kutukan Allah. Wa aliman, dan kecuali orang yang berilmu, orang yang alim. Ini yang terkecuali daripada dikutuk Allah. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu agama atau belajar pengetahuan agama. Nah, jadi ada 4 hal yang terlepas daripada kutukan Allah, dan kita hendaknya jangan lepas daripada 4 perkara ini. Kalau kita kadang-kala selalu zikir, jadilah kita orang yang memberikan fasilitas-fasilitas kepada orang yang berzikir, atau kita menjadi orang yang berilmu, atau kita menjadi orang yang menuntut ilmu. Bila lain daripada 3 itu, kita termasuk di dalam dunia mal'unah, dunia yang dikutuk oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita pilih antara 4. Pada keempatnya kita gunakan juga waktu kita selalu berzikir kepada Allah, selamat kita. Kita kadang-kala banyak berzikir, jadilah diri kita ini penyebab orang-orang berzikir. Nah, jadilah diri kita ini pembantu orang-orang yang berzikir. Jadilah diri kita ini berkhidmat kepada orang-orang yang berzikir. Wa aliman, dan orang alim, orang yang diberi Allah ilmu agama. Nah, kalau kita kadang-kala jadi orang alim, au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar ilmu agama. 4 hal itu yang membuat kita selamat daripada kutukan Allah. Dan ini dari awal sampai akhir hayat kita. Kada ada istilah berhenti, kada ada istilah aku sudah lawas, kada ada istilah aku dahulu, kada ada.
Jadi misal sibuk kita berusaha, sibuk bekerja dengan alasan aku dahulu tuh sudah mengaji, nah kadadaka itu bahari aku 10 tahun dan menuntut ilmu, jadi ini berusaha aja lagi, itu ngarannya su'ul khatimah. Usaha kemudian mestinya baik, kemudian menuntut ilmu itu ujar Nabi kita mulai halus sampai mati, kadada batasnya, kadada tamatnya, kadada ijazahnya. Jadi kita kadada alasan dahulu aku sudah tuhuk mengaji, kadada, aku tuhuk sudah beramal, kadada, aku tuhuk sudah berzikir, kadada. Kita dituntut makin mendekati kematian, makin memperbaiki, makin memperbanyak kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita berpaling daripada dunia yang seperti tadi, yang membuat kita lalai daripada ingat kepada Allah, yang membuat kita melanggar hukum Allah, yang membuat kita melalaikan keparduan kepada Allah, kita berpaling daripadanya, maka Allah akan mencintai kita. Nah, apa untungnya kalau Allah itu cinta kepada kita? Kalau Allah itu cinta kepada kita, pertama, qabulul amal, amal kita diterima Allah, zikir kita diterima Allah, sembahyang kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah, doa kita dikabulkan Allah. Nah, itu buah daripada cinta Allah kepada kita. Nah, kalau Allah kada cinta kepada kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, ditolak oleh Allah. Kalau Allah tuh murka lawan orang itu, mengapa nang digawinya, Tuhan kada ketuju, kecuali ingat tobat kembali ke jalan Allah. Contohnya orang zalim. Orang zalim orang yang dimurkai Allah. Apapun ibadah yang dilakukannya, Allah menolak sebelum dia kembali ke jalan yang benar, sebelum dia tobat, sebelum dia menyesali. Nah, jadi buah yang pertama daripada cinta Allah adalah qabulul amal, diterimanya amal perbuatan kita. Yang kedua, hifzu a'dha'i anil maksiyah. Bila Allah cinta kepada kita, anggota-anggota tubuh kita ini dijaga oleh Allah daripada maksiat. Mata dijaga Tuhan daripada maksiat, telinga kita dijaga Tuhan daripada mendengar maksiat, kaki tangan kita dijaga Tuhan daripada menyentuh yang maksiat. Nah, kenapa? Karena Tuhan cinta kepadanya, karena Allah sayang kepadanya. Segala perbuatan yang maksiat dijauhkan Tuhan daripadanya. Yang ketiga, buah daripada kecintaan Allah kepada seorang hamba, mahabbatus salihin lahu, orang-orang saleh cinta kepadanya. Orang-orang takwa sayang lawan inya, orang-orang yang ahli ibadat katuju lawan inya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan alamat tanda. Baikkah kita di hadapan Allah, kita ukur dengan bagaimana pandangan orang-orang salih kepada kita. Kalau kita dicintai oleh orang-orang salihin, itu tanda kita dicintai Allah. 10.000, 100.000 orang nang sayang, nang cinta lawan kita, tapi bubuhan nang buntat-buntatnya nang sayang, kan ada artinya, ada harganya. Walaupun saikung nang sayang kepada kita, tapi orangnya orang saleh, orang nang takwa kepada Allah, itu adalah alamat bahwa kita dicintai dan disayangi oleh Allah. Yang keempat, bila kita dicintai Allah, taisiruhu litta'at, kita dimudahkan Allah berbuat taat. Nah, mengapa saja mengancang-ancang hendak taat, tak laksana.
Napa rencana hendak berbuat kebaikan tagawi. Ini tanda orang yang disayangi Allah. Ada perencanaan perbuatan yang baik, selalu lulus, selalu berhasil, karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tanda orang yang dicintai Allah, buah daripada kecintaan Allah, lahu hayatun thayyibah, bagi dia kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik, kehidupan yang kada sengsara, kehidupan yang kada bangkrut, kehidupan yang kada tahutang kasitu kamari. Nah, orang yang dicintai Allah hidupnya tenang, hidupnya baik. Kenapa? Karena Allah cinta kepadanya. Segala sesuatu yang diperlukannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, orang yang dicintai Allah itu ghufranuz dzunub, diampuni dosa. Ada berbuat dosa, diampuni Allah. Bagaimana lagi minta ampun, sudah diampuni Allah. Ini kalau orang-orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah berbuat dosa, belum lagi minta ampun, sudah diampuni Allah. Nah, yang ketujuh, dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa melalui perhitungan, tanpa melalui hisab. Nah, itu sebagian daripada buah atau manfaat yang didapat apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita dicintai Allah? Tinggalkan yang dikutuk Allah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita kada sembahyang, ada pekerjaan yang membuat kita mengqadha sembahyang, ada pekerjaan yang membuat kita jadi berdusta. Tinggalkan pekerjaan itu, karena itu mal'un, dikutuk oleh Allah. Ada pakaian-pakaian yang membuat kita berdosa, ada pakaian yang membuat kita sombong bila memakainya. Buang pakaian itu, jauhkan daripada diri kita. Niscaya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama kita masih berada dalam lingkungan kutukan Allah, kita sering memakai pakaian yang dikutuk Allah, mengendarai kendaraan yang dikutuk Allah, maka jauh daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu amalan yang diberi Nabi kepada laki-laki tadi. Berpalinglah engkau daripada dunia, niscaya Allah cinta kepada engkau. Kemudian kata Rasulullah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau pada sesuatu di sisi manusia, niscaya engkau dicintai manusia. Dua, minta amalan supaya Allah sayang, manusia sayang. Nah, supaya Allah sayang, berpaling daripada dunia. Supaya manusia cinta, manusia sayang, kayak apa? Berpaling dari sesuatu yang ada pada manusia. A'rif amma fi aidihim, berpalinglah dari apa yang di tangan manusia. Kadang alih kita supaya disayangi manusia itu kadang alih. Pertama, bi an la tas'aluhum, jangan hendak minta-minta lawan mereka. Amun sa minta-minta, orang kada ketuju. Lain Allah Ta'ala ketuju dimintai. Kalau manusia baharu lawanan nang kadim, Allah Ta'ala kadim ketuju dimintai. Kalau manusia lawanannya kada ketuju dimintai. Jangankan orang kuitannya kada ketuju diintai terus, apalagi orang. Nah, bi an la tas'aluhum, jangan minta-minta kepada mereka. Yang kedua, wala tastaqriduhum, jangan berhutang lawan mereka. Mat berhutang kena betalang pulang, orang lebih aja minjam menurang. Nah, orang kada ketuju sahutang-hutang itu lawan kita. Wala tasta'iru malahum, dan jangan minjam sesuatu yang ada pada mereka. Wala tarjuhum, dan jangan mengharap kebaikan mereka.
Nah, bila kita kadang minta-minta lawan mereka, kita kadang minjam-minjam lawan mereka, kita kadang berhutang-hutang lawan mereka, kita kadang mengharapkan kebaikan-kebaikan mereka, maka manusia tentu akan cinta dan sayang kepada kita. Nah, tapi bila sebaliknya tamak, yaitu kada ketujuh orang. Wazhad bima indan nas yuhibbukan nas. Nah, ini hadisun hasan, hadis yang hasan, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Nah, selanjutnya hadis yang ke-32. Diumumkan kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada malam Rabu yang akan datang atau tanggal 1 ke 2 bulan Maret atau 27 Rabiul Awal, majelis kita di Kabupaten Balangan akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus peresmian Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin di Kabupaten Balangan atau di Kecamatan Batu-Mandi. Nah, dengan ini kami ulun atas nama kawan-kawan di sana mengharapkan kepada seluruh jamaah baik laki-laki dan jamaah perempuan untuk berhadir mengikuti peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus peresmian Majelis Ta'lim pada malam Rabu tanggal 1 ke 2 Maret atau 27 Rabiul Awal, malam Rabu yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kemudahan untuk selalu taat dan ibadah kepada Allah dan selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan ketakwaan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا